Iya Miki, boleh silakan masuk. Boleh masuk ya? Boleh. Boleh. Boleh Oke. kan posisi tempatnya. Gimana? Saya duduk di sini ya, Bu. Oke, boleh. Berarti Ibu di sini ya. Oke. Gimana nih? Dari rumah ke sini naik apa? Tadi saya naik motor sih, Bu. Biasa sejaman lah kurang lebih, Bu. Sejaman gitu ya? Mm-mm. Naik motor? Naik motor, Bu. Macet banget dong berarti sejaman. Ya lumayan lah, Bu. Lagi hari libur juga, Bu. Iya, anak sekolah udah libur ya berarti ya? Udah libur sekarang. Oke, berarti. Nah, sebelumnya Miki kenal Ibu belum? Saya sebenarnya sih kenal, Bu, tapi saya sekedar kenal aja karena kan Ibu juga di sini saya tahunya sebagai guru BK aja ya di sekolah saya ini. Saya tahunya sih sampai situ aja ya, Bu. Oh gitu. Jadi ini kan Miki datang ke ruang BK kan. Mm. Nah, ke ruang BK ini kan tempat untuk menyelesaikan masalah. Nah, berarti sebelum Miki cerita ke Ibu, ada aturan ini atau namanya kode etik. Kode etik BK itu yang dimana klien bercerita ke konselor dan konselor itu akan menjaga kerahasiaan klien. Jadi kalau misalnya Miki mau cerita tentang permasalahan teman, keluarga, sahabat, apapun itu aman gitu. Jadi kayak di sini tuh anggap aja teman sendiri. Oh iya baik, Bu. Saya paham, Bu. Saya emang mau cerita sih, Bu, soalnya masalah saya emang lumayan rumit. Nah, sebelum kamu di sini tuh udah bersedia banget atau belum? Maksudnya udah bersedia hatinya mau cerita apa yang masih ada yang masih belum siap? Untuk kalau saya sendiri sih udah siap ya, Bu, karena emang masalah saya ini udah lumayan membebani pikiran saya, makanya saya datang ke sini mau niat cerita sama Ibu. Oke baik. Jadi berarti kamu setuju ya cerita sama Ibu? Iya baik, Bu. Nah oke baik. Berarti boleh nih dimulai dari Matthew. Kenapa sih mau bercerita di sini dan boleh dijelasin permasalahannya apa? Iya, Bu, jadi saya nih kenapa saya bilang masalah saya lumayan rumit terus membebani pikiran saya, jadi saya nih belakangan ini kan saya merhatiin ya, Bu, nilai dari eh, mata pelajaran saya tuh makin kesini tuh makin turun, Bu, makin parah gitu loh. Jadi saya kayak ya stres lah, Bu, pusing gitu loh, karena emang eh, nilai itu kan penting banget ya, Bu, sebagai saya seorang peserta didik gitu loh. Kalau nilai saya jelek pasti orang tua saya marah, terus saya juga jadi nggak percaya diri gitu loh, Bu. Oke baik, berarti yang ibu tangkap nih berarti kamu punya masalah yang dimana kamu tuh kayak menurunnya motivasi belajar. Jadi dimana nilai kamu turun dan emang um, apa percaya diri kamu tuh menurun juga gitu karena nilai yang kamu dapatkan ini. Nah, kira-kira nih ini makanya sedikit nih ada gak sih yang bikin mengakibatkan nilai kamu turun ini kayak misalnya emang dampaknya emang terbawa dari keluarga, permasalahan keluarga atau gimana? Ini boleh ceritain. Sebenarnya Ibu udah nebak tuh tadi. Jadi saya ini punya masalah nilai saya ini yang tadi saya bilang nilai saya turun tuh karena keluarga saya sendiri. Jadi saya tuh di rumah ini keluarga saya kurang harmonis gitu loh, Bu. Jadi saya tuh jadi susah lah, Bu, mau belajar. Saya nggak fokus karena orang tua saya bertengkar terus uh, saya ya intinya pikiran saya tuh jadi uh, acak-acakan lah, Bu, kayak isinya banyak, justru lebih banyak tuh tentang masalah dari bapak ibu saya gitu loh dibanding sama uh, pelajaran saya. Jadi jatuhnya saya di saat belajar tuh saya nggak fokus, Bu, mau belajar apa mau belajar mau fokus belajar tapi sayanya karena ada masalah itu saya jadi nggak fokus. Nah, karena saya nggak fokus itu otomatis pelajaran yang saya pelajarin, misal saya belajar
matematika saya jadi nggak ada yang masuk Bu ke pikiran saya gitu loh. Oke, baik. Berarti emang ibu bisa simpulin kalau misalnya dari nilai yang menurun ini dampaknya terbawa dari keluarga. Nah, Betul Bu. berarti di rumah Matthew ini tinggalnya uh, sama siapa aja? Mama papa ada atau ada adik ada kakak? Kalau keluarga saya sih kebetulan kita berempat aja ya Bu, termasuk saya. Jadi ada saya, adik saya, terus ada bapak sama ibu saya. Itu aja sih Bu. Oke, baik. Nah, mau sedikit tanya juga. Berarti di rumah lebih dekat sama adik atau sama ibu? Kalau orang tua kan biasanya ayah atau ibu kan? Kalau saya sih kebetulan lebih dekat sama ibu ya Bu. Ibu saya sendiri itu. Oke. Ini kan kamu tahu ya di rumah tuh banyak banget permasalahan. Nah, kamu tuh suka ini gak sih nahan diri atau emang uh, pengennya tuh luapin ke orang tua, ke mama berarti ya? Nah, kamu tuh ada kepikiran gak sih, duh apa aku cerita aja ya ke mama gitu, apa emang pengennya dipendem aja? Eh, Kalau saya sendiri sih karena emang yang kayak saya bilang ya Bu, saya masalah saya ini rumit banget gitu loh. Itu nggak cuman ngaruh ke nilai saya tapi ke mental saya gitu loh. Ada apa saya jadi nggak percaya diri gitu kan. Karena saya juga yang kayak saya bilang gitu loh, nilai kan penting ya Bu. Jadi ya saya tuh kadang-kadang sih kalau emang udah nggak kuat saya pasti curhat Bu sama ibu saya sendiri karena mau gimana lagi gitu loh. Saya bingung mau curhat ke orang pasti orang juga belum tentu mau dengar kan karena ini masalah pribadi saya. Makanya satu-satunya orang selain ibu yang saya selain Bu Maria yang saya ceritain itu ke ibu saya sendiri Bu, jadi kayak gitu. Oke, baik. Berarti ibu bisa simpulin juga kalau misalnya uh, emang pengen terbukanya sama mama aja gitu ya? Iya betul Bu. Oke, selanjutnya ada gak sih harapan Matthew yang emang ingin keluar dari permasalahan ini gitu, misalnya uh, jadi lebih belajar, jadi lebih giat belajar lagi dan mencari motivasi yang emang belajarnya itu lebih tingkatin lagi gitu? Kalau kalau kayak gitu sih paling yang saya pengenin ya saya sih sebenarnya mau keluar dari permasalahannya tapi keluar dari permasalahan kan belum tentu saya mecahin permasalahannya kan. Nah, saya tuh lebih mau ke mecahinnya karena kalau saya maksud saya di sini nih, misal saya kan anak di sini ya, anak dari bapak dan ibu saya. Saya maunya ya saya bisa apa, eh, kayak membujuk gitu loh, melerai mereka gitu loh. Kalau memang mereka apa, baik satu sama lain kan saya otomatis masalah saya berkurang gitu loh Bu. Yang kayak nilai saya turun nih pasti nggak akan terjadi gitu loh karena saya stres di rumah ini itu Bu maksud saya. Oke, 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 baik. Berarti Matthew kalau di kelas ini um, teman dekatnya berapa? Nggak banyak sih Bu karena saya juga yang kayak saya bilang yang kayak ibu bilang tadi saya cuma terbuka sama beberapa orang kan. Uh, Termasuk salah satunya ibu sama ibu saya sendiri gitu. Nah ya teman saya mungkin 5 doang Bu karena kan ya itu juga saya nggak mau cerita gitu loh Bu tentang masalah pribadi saya jadi yang mereka tahunya eh, kayak saya secara pribadi yang ada di sekolah aja Bu saya nggak berani gitu cerita masalah tentang ini makanya saya datang ke ibu. Oke, nah Matthew, kan kamu tahu nih nilai kamu menurun gitu ya, Iya. menurun drastis. Nah, ibu mau tanya cara ibu belajar kamu tuh kayak gimana sih sampai kok bisa nilainya turun begini? Jadi tuh kalau saya sih buat belajar sendiri saya biasanya tuh sebenarnya lumayan lihat Bu kayak saya tiap hari tuh saya nyepetin pulang sekolah saya ngerjain tugas dulu kayak PR dari guru-guru di sini terus udah selesai saya pasti ngeluangin Bu buat belajar pelajaran paling enggak yang
besok hari Bu, misal saya besok ada pelajaran matematika, ya udah saya belajar belajar matematika Bu, karena kan besok udah pasti saya diuji dong, ditanya ada latihan, ada mungkin ada ujian, ada ulangan, ada tugas lagi. Saya kan nggak tahu, makanya saya mesti menyiapkan diri saya Bu dari situ. Kurang lebih kayak gitu ya. Oke, baik. Berarti yang ibu tangkap, kamu maintain berusaha semaksimal mungkin kan. Nah, berarti kalau misalnya lagi ujian, kamu belajarnya suka ini gak kayak SKS? Atau emang udah disiapin dari jauh-jauh hari? Sebenarnya SKS sih kadang-kadang ya Bu, karena kan kita belum tentu, misal kalau kita udah planning kayak yang tadi saya bilang, saya udah belajar tiap hari, kan kadang-kadang kita juga saya masih kurang paham itu, misal di materi A, materi B, ini saya kurang paham ya, otomatis kayak SKS kadang-kadang juga terjadi gitu loh Bu, karena bukan yang kayak tadi saya bilang kayak kurang paham, oh ya udah saya pelajarin lagi malamnya sebelum si ujiannya itu di esok hari, kayak gitu sih kalau lebih. Oke, baik. Nah, dari tadi cerita Matthew ini, nah kan tadi di rumah Matthew bilang paling dekat sama ibu kan. Nah, kira-kira udah pasti dong cerita juga soal nilai yang menurun ini. Nah, ada gak sih mamanya Matthew nih emang ngomelin Matthew kah? Atau emang ada kasih dukungan kah? Kalau mama saya sendiri sih, dia sebenarnya ya pasti namanya orang tua lah Ibu, pasti ada kecewanya gitu loh di saat nilai anaknya turun, pasti dia juga ada sedihnya gitu loh. Tapi walaupun dia mungkin kadang-kadang marah karena nilai saya jelek, tapi dia juga lebih, sebenarnya lebih banyak dukung saya sih Bu. Kayak misal nilai saya jelek, mama saya pasti ngeyakinin gitu di esok, di kemudian hari pasti nilai saya tuh bisa lebih bagus lagi gitu. Dia pasti ngeyakinin saya kalau memang saya tuh nggak mungkin berada di bawah terus gitu loh, nggak mungkin nilai saya tuh turun terus, pasti nanti akan ada saat di mana saya mungkin menguasai materinya lebih baik gitu, atau mungkin belajar lebih giat gitu, atau mungkin masalah saya di rumah ini berkurang, jadi saya nilai saya bisa membaik Bu dari yang sekarang itu di saat saya cerita kayak gitu sih. Oke, ibu sekarang lanjut ya. Nah, Matthew kan sekarang sudah kelas 12 kan. Nah, kelas 12 itu kan yang dimana ujiannya tuh lagi banyak banget, ujian tengah semester, ujian akhir, belum lagi ujian praktiknya, belum lagi ada TKT yang lain, dan belum lagi juga nanti Matthew kalau misalnya mau, berarti mau kuliah atau mau kerja? Kalau saya sih mau kuliah sih Bu, Kuliah. rencananya. Kuliah kan berarti udah ada ujian masuknya juga dong. Ya benar. Nah, dengan Matthew bercerita di sini, yang dimana menurunnya nilai mata pelajaran, ada gak sih cara membagi waktu dengan cara Matthew sendiri gitu supaya nilainya itu makin bagus dan nggak mengganggu kegiatan yang lainnya gitu di sekolah? Kalau berarti maksud ibu kayak misal saya belajar itu nggak bentrok, misal kayak ekskul sama bimbel gitu ya Bu? Iya, betul. Oke. Jadi kalau kayak gitu sih, karena yang saya bilang ya tadi kan, saya tuh paling nggak saya udah selesain tugas yang dikasih dari hari itu ya kan Bu. Jadi misal saya di hari itu, hari Selasa, misal saya punya mata pelajaran matematika sama IPA, nah saya dapat tugas di dua-duanya, otomatis saya pas balik ke rumah saya mungkin istirahat sebentar, terus nanti saya ngerjain Bu sampai selesai. Terus kalau memang saya masih ada waktu luang sampai malam itu, saya biasanya ngabisin waktu saya buat belajar sih Bu. Jadi misal saya ngerjain tugasnya mungkin 2 jam gitu kan. Terus setelah 2 jam itu, kalau memang saya misal punya waktu luang 2 jam lagi atau 3 jam, itu saya alokasiin buat belajar mata pelajaran yang besok sih Bu. Nah, terus kalau yang Ibu bilang tadi kan, saya udah kelas 12, terus saya ada ada UTS juga, ada UAS, terus
nanti ada saya kayak yang ibu tanya tadi kan, saya mau kuliah apa mau kerja. Kalau saya sendiri sih kan yang kayak saya tadi bilang, saya mau menempuh pendidikan lebih lanjut, jadi saya mau kuliah dulu sih Bu ya, supaya saya dapat keahlian di bidang yang saya mau gitu. Nah, kalau untuk minat saya sendiri, saya tuh minatnya di ini Bu, di akuntansi. Jadi saya sebisa mungkin tuh saya mempersiapkan diri Bu, karena kan nanti buat masuk ke perguruan tinggi yang saya mau kan saya mesti belajar untuk SNBP, terus ada saya mesti belajar dari UTBK. Nah, dari situ tuh uh, kalau memang uh, di akhir-akhir ini sih saya juga, walaupun yang kayak tadi saya bilang saya meluangkan waktu buat belajar mata pelajaran yang besok untuk besok hari, saya biasanya meluangkan juga Bu buat belajar persiapan masuk perguruan tinggi ya Bu, karena kan yang kayak kita semua tahu tuh, buat masuk perguruan tinggi itu nggak mudah ya Bu. Jadi saya prepare atau mempersiapkan diri itu dari jauh-jauh hari Bu. Jadi saya kadang belajar dari bang soal, terus nyari-nyari try out mungkin Bu, try out UTBK. Jadi saya punya gambaran Bu, buat apa sih yang nanti kira-kira nih diujiin di tahun ini, terus apakah saya sekiranya saya cukup untuk ke perguruan tinggi tujuan saya atau enggak ya Bu, skor saya. Jadi dari situ saya bisa mengevaluasi lebih lanjut, terus saya bisa memikirkan nih, oh kira-kira keputusan paling terbaik buat saya buat cari perguruan tinggi yang saya mau nih kira-kira gimana. Misalnya saya mau ke UI, misalkan saya mau ke ITB, terus saya juga melihat misal dari sini apa kira-kira saya sanggup belajar di situ, terus apa saya kira-kira punya keahlian yang cukup, atau apakah ilmu yang saya dapat di sana bakal sepadan sama yang saya udah siapin dari sekarang. Karena kan uh, kita masuk ke perguruan tinggi juga nggak murah ya Bu. Saya mesti banyak pertimbangan lah Bu, intinya selain dari mungkin lokasi gitu, mungkin kayak tadi yang saya bilang kosnya, biayanya gitu. Karena kan misal saya mesti bayar UKT, bisa mesti bayar uang masuk, itu kan uangnya jumlahnya nggak sedikit ya Bu. Jadi dari situ saya bisa persiapin dari jauh-jauh hari, jadi saya bisa manage belajar saya. Selain belajar dari mata pelajaran yang ada di SMA kelas 12 ini, saya juga belajar buat persiapan tes masuk sama tes kelulusan SMA ini Bu. Jadi sebisa mungkin nilai saya ya, harapan saya tuh bagus gitu Bu, supaya nanti memenuhi syarat yang dibutuhkan untuk masuk perguruan tinggi yang saya tuju. Kurang lebih sih kayak gitu ya. Oke, baik. Berarti yang ibu tangkap nih, yang dari kamu mulai cerita waktu kita masuk ke BK sampai sekarang ini, emang persiapannya akan sangat panjang ya. Jadi kayak misalnya kamu tahu nilai kamu menurun dan kamu memilih untuk konsul sama pendidik gitu, dan nanti kan kamu mencari solusi kan untuk Iya, betul. memecahkan permasalahan yang kamu alami ini. Dan yang kedua juga sebenarnya kamu pinter ya, jadi kayak yang sudah tahu dampaknya dari keluarga, dan kamu juga yang langsung pasrah gitu dalam keadaan dimana kamu tetap mencari solusi yang panjang. Dan memang permasalahan yang kamu alami ini tidak lepas gitu aja gitu, dan kamu juga tetap berusaha supaya nilai kamu meningkat gitu. Sebenarnya itu Betul. nah, oke, baik. Setelah itu bercerita tentang menurunnya nilai akademik nih di sekolah, ada nggak yang mau diceritain tentang permasalahan itu yang pengen disampaikan gitu supaya clear kali ini? Maksudnya berarti saya apa yang mau saya ceritain lebih lanjut ya Bu? Iya, Kurang betul. kayak gitu ya. Sebenarnya sih saya mau cerita ya Bu, karena selain saya belajar sendiri tuh saya ada ngikutin bimbingan belajar juga Bu, di luar dari sekolah ini. Karena di sekolah juga kita ada ekskul, ada
kegiatan macam-macam gitu kayak belajar mengajar, tapi setelah itu saya juga mesti ada ikut bimbingan belajar di luar dari kegiatan sekolah. Oh, ternyata kamu juga ikut bimbel ya? Hmm. Jadi bimbel ini kamu ikut apa? GO kah atau ada yang lain? Kalau saya sih saya ngikut dua Bu, jadi gak cuma satu. Biasa kan kalau anak biasa ya satu aja gitu ya. Saya di sini ngikutin dua, jadi di hari Senin saya ikut GO, terus di hari Jumat saya ada ikut di Inten. Baik, berarti yang ibu tangkap kamu juga selain menyesuaikan dalam belajar di sekolah, berarti kamu juga ikut les di luar sekolah. Betul. Tadi apa? GO sama Inten. Nah, berarti kira-kira dari kamu ikut les ini di luar sekolah, apakah emang ini keinginan kamu dari diri kamu untuk supaya nilainya lebih bagus lagi, atau emang disuruh sama orang tua gitu? Sebenarnya sih dari saya ada keinginan ya Bu, cuman kalau pas mulai sih waktu itu saya sebenarnya jatuhnya kayak dipaksa ya Bu, karena di sini bapak saya maunya saya ngikut dua bimbel itu yang sebenarnya kan lumayan berat ya Bu. Kayak yang kita tahu kan kelas 12 yang kayak Bu tadi bilang kegiatan itu banyak banget yang kayak kita tahu Bu. Nah terus tapi dari bapak saya itu niatnya karena supaya uh, apa, saya bisa memenuhi ekspektasi saya jadi ada sedikit didorong Bu untuk uh, ambil bimbingan belajar ini Bu di PO sama di Inten, dan itu di 2 hari dalam setiap minggunya Bu. Oke, baik, berarti ini bukan keinginan kamu kan, tapi Iya, emang betul. tuntutan dari kamu. Nah, berarti lesson dari tuntutan kamu ini ada ini gak sih yang kamu omongin baik-baik? Misalnya kamu bilang sebenarnya Matthew keberatan nih dari les ini, karena kan Matthew kan sebenarnya kelas 12 harus bisa manage waktu dalam tugas, ujian, eskul, atau emang yang lainnya gitu. Kalau untuk merunding sih saya udah coba ya Bu, tapi kayak kalau waktu itu sih saya eh, karena yang saya kayak tadi saya bilang, saya kan lebih dekat ke ibu saya ya Bu. Nah, otomatis dari situ saya eh, karena emang saya merasa sebenarnya kan dari 5 hari sekolah aja itu kan udah berat ya Bu, apalagi saya ditambah sama 2 hari bimbel di luar dari sekolah itu. Padahal dari sekolah sendiri ada ujian yang kayak tadi Ibu bilang, terus ada persiapan banyak lah untuk masuk perguruan tinggi, terus ada eh, ekskul ya kan. Nah, saya keberatan kan waktu itu yang kayak Ibu bilang tadi. Nah, jadi waktu itu saya coba cerita ke mama Bu. Jadi saya cerita ke ibu saya bilang, mah saya kayaknya keberatan karena kan eh, di SMA saya juga udah sibuk gitu, banyak yang mesti disiapin buat masuk dunia perkuliahan gitu kan, masuk kampus yang saya mau gitu kan. Terus belum lagi sekolah gitu yang banyak ujian-ujiannya, terus harus banget ditambah lagi nih sama kegiatan bimbel yang sifatnya eksternal, sifatnya di luar dari kegiatan belajar mengajar yang ada di sekolah gitu. Dan itu bukan cuma satu, malah dua setiap minggu, dan itu di setiap Senin dan juga Jumat gitu. Nah jadi waktu itu tuh saya menurut itu, terus saya cerita ke ibu saya, akhirnya karena mama saya memang peduli sama saya, jadi dia berusaha buat membujuk bapak saya lah. Jadi dari situ mama saya coba dia berundingin bantu saya supaya sekiranya diringankan gitu loh, karena dulunya sebenarnya saya planningnya itu
bimbelnya bukan cuma 2 hari seminggu Bu, justru lebih dari itu. Nah, cuman ini udah ya ibaratnya sekarang nih udah diturunin lah Bu, yang yang saya ceritain sama ibu nih udah lebih ringan daripada yang dulunya jadi dulunya disuruh sama bapak saya itu. Jadi karena udah dirundingin, bapak saya akhirnya mengevaluasi, terus dari situ diringankan. Saya jadi hanya perlu bimbel di GO dan di Inten masing-masing 1 hari di Senin dan juga di Jumat Bu untuk setiap minggunya, begitu sih Bu. Oke, baik Matthew. Karena kita sudah di tahap akhir sesi konseling yang dimana kita sudah selesai, ibu mau tanya nih, coba Matthew sebagai klien hari ini simpulin dari konseling hari ini tuh gimana perasaannya setelah menyampaikan permasalahan yang ada. Kalau dari saya sendiri sih, saya ngerasa lebih lega lah ya Bu, karena kan kayak yang Ibu tahu masalah saya ini lumayan rumit gitu. Kayak yang saya bilang, ini lumayan membebani pikiran. Nah, saya kan juga tertutup ya Bu, yang kayak Ibu tahu tadi saya bilang teman saya nggak begitu banyak, terus saya juga nggak bisa cerita ke mereka karena itu udah masalah pribadi masing-masing gitu. Jadi saya cuma cerita ke ibu sama ke uh, ibu saya sama ibu Maria juga gitu. Nah itu kan uh, dari situ saya ya merasa lah Bu, banyak di sini saya dapat banyak manfaat gitu loh, karena ibu sendiri kan juga ahli gitu loh di bidang konseling ini. Jadi saya bisa ya bicara sama ibu yang punya keahlian gitu loh di bidang konseling ini. Jadi saya bisa dapat pendapat profesional gitu loh Bu dari seorang guru BK, karena kan kalau uh, saya nebak-nebak atau berkala sendiri itu kan nggak baik ya Bu. Makanya saya datang ke sini, saya cerita ke ibu, saya nanya kayak apa saya cerita banyak hal. Itu kan saya merasa ya paling enggak beban saya berkurang lah Bu, saya merasa lega gitu, karena saya tahu saya nggak harus nanggung masalah ini sendiri atau cuma sama ibu saya sendiri gitu. Itu Oke, aja sih. baik, berarti yang ibu simpulin emang di sesi konseling kali ini Matthew datang di ruangan UBK ini emang setelah menyelesaikan sesi konseling emang sudah lega gitu kan, sudah emang benar-benar permasalahannya sudah selesai gitu. Oke, selanjutnya coba kalau dari Matthew dengan ada permasalahan yang sudah diceritakan tadi terkait dengan menurunnya nilai akademik di sekolah, coba dong bikin komitmen gitu ya, komitmen untuk yang Matthew pegang gitu supaya permasalahan ini tuh tidak terjadi terulang kali. Oh iya, maksudnya jadi supaya ya ibaratnya sih nggak perlu datang lagi lah ya Bu masalah ini gitu. Saya nggak perlu cerita lagi ke ibu kalau saya masih punya masalah yang mungkin ya 11-12 lah ya Bu, masih sama gitu sama yang saya ceritain di hari ini. Ya kalau saya sendiri sih saya dapat punya banyak komitmen sih ya Bu, apalagi buat di kemudian hari, karena kan di sini yang kayak saya tadi bilang, saya mau masuk perguruan tinggi, saya mau melanjutkan pendidikan saya, terus saya juga sebisa mungkin kalau memang masih ada kesempatan untuk berunding sama orang tua saya pasti mau, karena ya saya pasti nggak mau lah orang tua saya mungkin bertengkar terus gitu, ada masalah terus, karena kan yang kayak saya bilang ya itu juga nggak cuma berdampak ke mereka gitu loh, itu berdampak ke saya, ke keluarga kita gitu loh, adik saya sendiri sama orang tua saya. Nah,
dari situ saya bisa bisa bikin komitmen Bu, karena ya kalau memang masalah ini terus berlanjut kan nggak baik juga ya. Nah, saya maunya ya mencari solusi gitu loh, karena kan kalau kalau ini berlarut terus kan pasti ya kita semua akan capek gitu loh, makin makin lelah gitu loh sama si masalah ini, karena kan kita nggak mungkin larut sama masalah yang itu aja. Saya mesti banyak mengevaluasi gitu loh, terus saya mungkin bisa runding tentang evaluasi yang saya lakukan tadi sama orang tua saya atau sama anggota keluarga saya, lebih kayak gitu ya. Oke, baik. Sebelumnya, Ibu juga terima kasih ya kepada Meteor karena yang emang dari awal datang yang emang mukanya lesu, lemas gitu. Terus yang tiba-tiba emang niatannya hari ini pengen cerita gitu. Dan sudah meluangkan waktu untuk bercerita hari ini, dan Meteor juga bersedia untuk bercerita dengan Ibu gitu. Dan di sini Ibu juga ingin mengerti dengan bagaimana adanya etika kode etik dalam konseling berkonsumen, di mana permasalahan hari ini yang Matthew ceritakan, yang Matthew berbagi, Ibu tidak menyebarluaskan. Jadi memang benar-benar ini privasi gitu antara konselor dan klien. Ya Bu, jadi saya juga mau ucapin terima kasih ya Bu, karena hari ini Ibu mau luangin waktu Ibu. Saya tahu kan Ibu pasti sibuk juga. Saya hari ini merasa dihargai lah Bu, karena saya Ibu dan rela meluangkan waktu Ibu sendiri untuk mendengarkan cerita saya yang personal lah Bu ya ranahnya. Baik, terima kasih juga Matthew. Kalau gitu sesi konseling kita hari ini untuk hari ini kita akhiri dulu, dan setelah keluar dari ruangan ini semoga Matthew bisa tidak terbebani dengan permasalahan yang tadi sudah ceritakan gitu, dan semoga harapan ibu juga semakin meningkat yang lainnya dan bisa menikmati dalam belajar, dan semoga di rumah juga dengan permasalahan yang ada dengan keluarga tidak bertambah banyak gitu. Oke, baik, semoga konseling hari ini bisa bermanfaat bagi itu. Oke, berarti mau langsung pulang aja? Iya, mau. Oke, ini saya antar. Boleh? Ini di dalam.